Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Rizka Yanuar. Nah, kalau kemarin saya pernah ngebahas tentang apa itu teknologi fermentasi. Hari ini saya mau sedikit sharing tentang salah satu metode fermentasi untuk mengawet makanan. Nah, salah satu metode fermentasi untuk mengawetkan makanan yaitu ada fermentasi asam laktat. Nah, fermentasi asam laktat ini merupakan salah satu metode mengawetkan makanan yang menggunakan bakteri penghasil asam laktat. Contohnya seperti bakteri Lactobacillus, L. palantarum, L. casei, L. paracei, dan L. rhamnosus, serta beberapa jenis lagi. Nah, banyak orang menggunakan fermentasi asam laktat ini dikarenakan biayanya yang lebih rendah. Terus manfaat dari pengawetan dengan cara ini itu dapat memperkaya rasa, tekstur, dan aroma makanan yang kita fermentasikan. Terus dia juga mencegah pertumbuhan mikroorganisme berbahaya dan pembusukan makanan. Juga membuat makanan itu jadi lebih mudah dicerna dalam proses pencernaan kita. Nah, beberapa contoh pangan yang mengandung asam laktat secara alami itu contohnya ada sawi putih, ada kol, ada timun, dan masih banyak lagi. Makanya fermentasi ini sangat cocok untuk digunakan dalam proses pembuatan kimchi. Pasti udah pada tahu kan kimchi itu apa? Secara nih, yang namanya sesuatu yang lagi ke Koreaan tuh lagi mendunia banget, entah itu dramanya, entah itu lagunya, segala macam. Nah, salah satunya juga itu adalah makanannya. Kimchi adalah makanan tradisional asal Korea yang terbuat dari sayur yang difermentasikan oleh bakteri Lactobacillus kimchi. Biasanya sayuran yang umum dibuat kimchi itu adalah ada sawi putih, lobak, mentimun. Makanya jenis kimchi itu banyak banget, teman-teman. Ada yang kimchi lobak, ada kimchi timun, dan sawi putih. Nah, sekarang saya mau sedikit sharing cara pembuatan kimchi sawi putih. Nah, cara pembuatan kimchi ini tuh tergolong cukup mudah. Pertama-tama itu kita rendam sawi dengan air dan garam kasar itu selama 30-60 menit. Setelah 60 menit sawi dicuci sekitar 2-3 kali hingga si asinnya hilang, lalu ditirisin. Nah, kemudian sawi yang udah ditiriskan tadi dicampurkan dengan sayuran pelengkap dan juga bumbu cabai halus, kemudian diaduk rata dengan cara biasanya sih bumbu-bumbunya itu, bumbu cabai halusnya itu dimasukin ke sela-sela sawinya, bener-bener sambil diperet-peret bener-bener sampai ngeresap. Nah, kemudian sawi yang telah dibumbui itu dengan sempurna lalu dimasukkan ke dalam toples untuk disimpan selama 2-3 hari. Jadi kimchi yang kita buat itu gak bisa langsung dikonsumsi, teman-teman. Jadi harus disimpan dulu selama 2-3 hari. Nantinya bakteri asam laktat akan memecah gula dalam makanan menjadi asam laktat dan karbon dioksida. Zat tersebut membuat oksigen di dalam wadah berkurang dan membuat makanan menjadi asam, sehingga mendukung pertumbuhan bakteri penghasil asam laktat sekaligus mencegah pertumbuhan bakteri atau jamur berbahaya penyebab penyakit. Selama proses pembuatan kimchi itu sangat perlu diperhatikan kondisi dan lama fermentasinya, karena faktor-faktor ini akan berpengaruh pada si pH kimchi yang kita buat. Nah, pH ini akan sangat mempengaruhi rasa asam pada kimchi yang kita buat. Biasanya pH optimum yang dijaga untuk membuat kimchi itu di pH 4,2. Nah, banyak banget keuntungan kita saat kita mengonsumsi kimchi. Di antaranya, kita dapat melancarkan dan menjaga kesehatan sistem pencernaan, memperkuat sistem kekebalan tubuh, mengurangi peradangan, memperlambat penuaan, hingga menjaga kesehatan jantung dan otak. Nah, banget kan manfaat dari konsumsi kimchi. Selain itu, cara bikinnya juga gampang, disimpannya juga lama. Jadi tunggu apa lagi? Hayo coba bikin kimchi di rumah kalian. Nah, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak banget kekurangannya. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.